Halo teman-teman, welcome back to my channel. Selamat datang di Kupas Tuntas Kripto by Hedita. Kali ini gue mau bahas salah satu kripto atau koin di top 10 coinmarketcap.com yang belum naik teman-teman. Jadi kan kemarin udah Solana naik, BNB naik, Bitcoin naik, Ethereum naik. Nah ternyata masih ada loh koin bagus yang masih murah. Koin itu adalah Cardano. Ya, mungkin teman-teman tahu ya Cardano itu karena 4 tahun yang lalu Cardano itu battle sama Solana ya. Karena Cardano ini digadang-gadang sebagai salah satu project terbaik ya, yang mana sekarang masih masuk di top 10 coinmarketcap.com, tetapi harganya kalau kita lihat di sini masih sangat murah. Jadi all time high-nya di 2021 itu seharga $3, sedangkan sekarang itu cuman di $0,6, oke? Kalau kita lihat dari harga-harga dia yang lain pesaing-pesaingnya ya teman-teman, misalnya Solana itu sebelumnya $255 di tahun 2021 dan sekarang dia sudah kembali lagi ke harga kurang lebih di $200-an ya. Ini Solana. Kita lihat temennya satu lagi BNB juga dulu pernah menyentuh $650, sekarang sudah naik ke $570. Nah, apa sih yang terjadi dengan Cardano ini? Apakah ini berita baik karena Cardano belum naik? Jadi kita masih bisa beli dan simpan, kita akumulasi, atau emang Cardano tidak ada prospek masa depan? Nah, jadi kita coba kupas tuntas dulu teman-teman Cardano ini dari websitenya, teman-teman bisa buka sendiri ya. Ini sebenarnya udah project lama ya, dan tingkat bagusnya itu menurut gue tidak kalah dari Solana ya. Teman-teman bisa buka sendiri si websitenya langsung di cardano.org, bisa dibuka di coinmarketcap.com juga. Jadi sebenarnya sih si Cardano itu ya sama-sama DeFi ya, sama seperti Solana, dan si Cardano ini udah beberapa kali battle sama yang mirip-mirip sama dia, yaitu Solana ya. Jadi dulu tuh kalau ingat tahun 2021 ada yang kubunya Solana, ada yang kubunya Cardano. Dia tuh mereka berdua ada di top 5 coinmarketcap.com ya. Cuma sekarang terlempar keluar ya. Nah, kalau kita lihat dari teknologinya sebenarnya memang Solana lagi ya. Cardano itu merupakan teknologi yang menjanjikan ya, di mana dia menggunakan proof of stake and Ouroboros. Dia ingin semuanya lebih hemat, scalable and sustainable. Ekosistemnya juga kita lihat the most environmentally sustainable blockchain protocol. Jadi menurut gue sih dari segi fundamentalnya ini cukup bagus ya. Dan kalau kita lihat dari komunitasnya, Cardano Community ini memiliki 1,3 juta follower di Twitter dan juga 20.000 member di Telegram. Jadi menurut gua ini salah satu top koin lah teman-teman. Nah sekarang kita coba lihat prediksi harganya ya teman-teman. Kenapa sih si Cardano ini belum naik dan apakah sebentar lagi akan naik gitu ya. Kita coba lihat dari sini ya teman-teman ya. Eclipsing Cardano, the altcoin with superior potential. Oke. Jadi memang untuk melihat apakah Cardano akan naik atau tidak, jadi sebenarnya kita bisa lihat dari ekosistemnya ya. Apakah ekosistem si Cardano ini berkembang atau enggak? Karena kenapa Solana kemarin bisa naik? Karena salah satu ekosistem dari Solana itu ya terus berkembang, oke? Misalnya Render juga pakainya Solana. Render kalau teman-teman tahu kan udah naik sampai 3 sampai 4 kali lipat ya harganya. Kita coba lihat di sini. Jadi untuk yang ada di ekosistem Cardano itu ada Space Mania teman-teman ya. Space Mania The Big Debut. Jadi kalau misalnya Space Mania ini naik, menurut gua bisa jadi salah satu pertanda bahwa Cardano mungkin sebentar lagi juga akan naik, oke? Dan kalau kita lihat di sini komunitasnya juga cukup bagus si Space Mania ya, walaupun dia masih on progress. Kita lihat di sini community trustnya juga bagus. Space Mania-nya memiliki 4,6k followers. Ya menurut gua ini sudah mulai banyak ya koin-koin yang ada di ekosistem Cardano mulai muncul ya. Selain dari Space Mania ada juga Blur, NFT Marketplace Strategic Token Unlocks ya. Terus Arbitrum, Changing Ethereum Efficiency, ada Magic Square, dan juga tadi berarti kurang lebih sudah ada 4 ya. Dan menurut gue sih sebenarnya masih ada banyak lagi. Cuman ini termasuk ke dalam top 4 yang salah satu yang paling sukses di ekosistem Cardano. Nah kalau kita lihat dari sini sebenarnya Cardano itu sampai sekarang masih cukup aktif. Dan entah gimana pokoknya entah kenapa belum naik. Mungkin butuh momentum aja ya teman-teman.
mungkin butuh sedikit suntikan dari para visi-visi ya, para venture capital untuk suntik ke Cardano. Kita juga masih menunggu-nunggu. Nah, untuk update-nya sendiri yang perlu kita perhatikan itu bisa kita lihat di Twitter ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut bisa ikutan Indonesian Cardano Community ini ya. Kalau teman-teman lihat ini ada nih, dan juga kumpul-kumpulnya nanti di Ruang Kopi Blok M Jakarta Selatan ya, hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 8 malam. Oke. Di sini topiknya adalah ekosistem Cardano, report result proposal, dan juga project update. Nah, siapa tahu teman-teman di sini bisa tahu bocoran, dan kalau misalnya Cardano ada event-event lagi yang khusus, biasanya sih harga Cardano bisa naik tinggi sekali ya. Oke, jangan lupa untuk ikutan buat teman-teman yang suka Cardano, tapi buat teman-teman yang memang ingin hold aja si Cardano ini, teman-teman bisa lihat dari analisanya ya. Kita coba analisa dulu Cardano ini apakah berpotensi untuk naik atau tidak ya. Kita coba lihat dari one hour daily chart ya. Kalau kita lihat memang si Cardano ini kan masih sangat murah ya, bisa dibilang. Oke. Dan dia baru saja break trend line-nya ke atas, itu baru-baru ini. Nah, pertanyaannya apakah si Cardano ini masih akan naik? Nah, kalau menurut gue memang Cardano ini masih harganya murah sekali ya teman-teman ya. Walaupun memang harga termurahnya di $0,2 sebelumnya, sekarang sudah naik sekitar 3 kali lipat. Apakah masih berpotensi untuk naik? Ya, sebenarnya menurut gue sih ini masih berpotensi untuk naik ya, selama si Bitcoin ikutan naik juga, dan sebentar lagi Bitcoin halving. Artinya kalau teman-teman mau beli Cardano, wave keduanya itu sekarang. Jadi wave pertamanya bisa dibilang ada di sini teman-teman. Ini wave pertamanya. Kalau buat teman-teman yang nunggu kenaikan ya, kalau kita bilang ini wave pertamanya, menurut gue agak keterlaluan ya, karena kita nggak ada yang tahu waktu itu bisa naik atau enggak. Sekarang udah naik terus turun, ini wave pertama, sekarang wave kedua teman-teman. Buat teman-teman yang misalnya lupa beli Cardano, atau misalnya masih hold jangka panjang dan mau nambah Cardano-nya, itu bisa beli di area ini teman-teman ya, di area Fibonacci golden ratio teman-teman. Oke, di sini area buy-nya di harga kurang lebih 0,583 dan $0,6. Nah, kalau misalnya ternyata dia masih akan turun, teman-teman bisa akumulasi lagi di $0,45. Kalau misalnya masih turun lagi ya, teman-teman bisa akumulasi di 0,351 ya. Jadi ini adalah area support-supportnya. Tapi menurut gue sih kalau Bitcoin udah terbang seperti ini akan susah sekali ya untuk beli di area bawah. Jadi buat teman-teman bisa mungkin nyicil beli di sini di 0,5 sampai 0,6 ya, walaupun mungkin ini adalah antrian pembelian terakhir ya buat teman-teman, karena kalau gua lihat sih kripto sekarang itu susah lah untuk turun ya. Kalau turun mungkin tidak akan sesignifikan itu. Paling maksimal ke Bitcoin sendiri menurut gue 30% aja, yaitu sampai 50.000. Berarti kalau Cardano ikutan turun ya mungkin di 0,45 ya teman-teman. Atau mungkin bisa jadi dia nggak turun ya. Dan potensi kenaikannya ya menurut gue sih bisa sampai ke sini ya teman-teman ya. Nah, $1,2 atau di sini nih, ini kan banyak sekali nih support-supportnya. $1. Terus bisa juga ada di sini teman-teman di area $1,5. Lalu bisa lagi berikutnya lagi itu bisa sampai ke $2 ya teman-teman. Jadi ini adalah area TP1, TP2, TP3, TP4 ya. Yang mana menurut gua itu cukup masuk akal. Jadi mumpung harganya masih murah, beli di 0,5 naik 2 kali lipat udah take profit juga boleh. Disisakan modalnya teman-teman supaya teman-teman bisa puterin uang take profitnya ya. Gitu teman-teman. Itu sih menurut gua ya untuk analisa Cardano. Nah, tapi kembali lagi teman-teman, ini video ini bukanlah ajakan untuk membeli Cardano ya. Balik lagi, ini hanyalah analisa pribadi dari gua. Buat teman-teman yang memang mau beli Cardano, silahkan lakukan riset teman-teman terlebih dahulu. Baca tokenomiknya si Cardano dan juga project Cardano kedepannya seperti apa, apakah ada potensi atau tidak. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan soal Cardano. Buat teman-teman yang punya rekomendasi koin, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman, silahkan join ke Telegram Crypto Hack ya, yang ada di deskripsi YouTube, deskripsi video ini, untuk bisa mendapatkan info-info terbaru soal koin-koin yang kemungkinan bisa naik ya teman-teman. Karena gue nggak bisa update YouTube terus nih, karena dia butuh waktu. Jadi biar teman-teman gak ketinggalan, jangan lupa untuk join Telegram di bawah ya, dan juga Discord-nya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.